Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusan-urusan, serta selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basuki dengan NIM 18 05 52 0086. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 7 dengan jurusan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang interogasi pada audit investigatif. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Selanjutnya saya akan masuk ke materi dengan pokok pembahasan interogasi pada audit investigatif. Yang pertama dengan pokok pembahasan penjelasan umum interogasi, dan yang kedua dengan langkah-langkah interogasi, dan yang ketiga dengan nonverbal behavior. Interogasi. Apa itu interogasi? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan interogasi adalah pertanyaan yang berulang-ulang atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Interogasi bersifat menuduh seseorang yang bersalah
tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Investigasi dilakukan investigator percaya adanya kebohongan saat wawancara. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah. Kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu, jadi bersalah atau guilty dan tidak bersalah innocent, pada bab ini adalah semata-mata dari titik pandangan investigator. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya bersifat non-accusatori, orang tersebut berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus-menerus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan-keterangan yang berisi dengan kebenaran. Untuk membujuknya dengan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasikan seluruh interogasi sebelum seseorang mengaku bersalah dari kebenaran. Tujuan interogasi adalah mengetahui sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa sebenarnya yang melakukannya, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya terus. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu oleh orang lain yang lalu lalang, dan bebas dari halangan apapun, melainkan seperti suara bising di tempat umum. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang tersebut berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujurnya tidak seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh, dan investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya, dan berketetapan hati untuk tidak blingsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangan-keterangan yang akan merugikan dirinya sendiri.
Bahkan para pakar mengingatkan bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuan sebelumnya. Ciri-ciri suatu interogasi. Ada 4 ciri-ciri suatu interogasi. Dengan yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Yang kedua, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukannya, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Yang ketiga, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Dan yang keempat, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya terjadi dan berketetapan hati atau komit untuk tidak beringsut dari posisi itu atau tempat duduk. 9 langkah-langkah interogasi. Yang pertama, direct positive confrontation. Yang kedua, interrogation time. Yang ketiga dengan handling denials. Yang keempat dengan overcoming objection. Yang kelima dengan keeping the suspect attention. Yang keenam dengan handling the suspect passive mood. Yang ketujuh dengan presenting the alternative question. Dan yang kedelapan dengan bringing the suspect into the conversation. Dan yang kesembilan dengan the written confession. Langkah-langkah interogasi yang pertama yaitu dengan direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Sebaliknya, dalam posisi berdiri di depannya, misalnya dengan pembukaan, investigasi kami menunjukkan bahwa Anda melakukannya. Lanjutkan dengan kalimat yang singkat, langsung dan tegas, direct dan positif sambil membuka hal tertentu dalam folder yang berisi bukti. Tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkan menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah, seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyikat baju atau celana dengan jari tangan, seolah-olah ingin membuang kotoran, duduk terjerembab di kursi, atau bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha menjauhi investigator. Langkah-langkah interaksi yang kedua yaitu interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum
melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan, menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan-penyangkalan dari tersangka tersebut dalam sebuah interogasi. Tersangka menangkap terms yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan terms ini dengan sesaksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya ia menangkap stem yang dibicarakan investigator. Ketika investigator ini membahas interrogation time, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak bersalah dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Investigator bersiap melakukan atau melaksanakan pada langkah 3. Langkah-langkah interogasi yang ketiga yaitu dengan handling denial. Bagi investor tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan-penyangkalan atau denials. Penyangkalan ini dapat dilakukan secara verbal, seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia saja. Ketika dua anak merebutkan mainan dan mainan itu rusak, anak yang mempunyai mainan mengatakan, "Kau merusak mainanku." Kemudian dijawab, "Tidak, kau yang merusakkan sendiri." Perbantahan ini terus berlangsung tanpa perubahan susunan kata sampai salah satu pihak berhenti karena letih atau sebab lain. Secara teoritis, anak yang berbicara terakhir adalah pemenangnya. Namun sesungguhnya tidak ada pemenang. Hal serupa terjadi pada kasus tindak pidana. Karena itu, tujuan utama dalam langkah 3 adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran selanjutnya. Langkah-langkah interogasi yang keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dan tersangka. Benteng pertahanan adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupaya pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan yang akan memperkuat penyangkalan
Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Misalnya, dalam pembobolan bank, tersangka akan mengatakan, "Tak mungkin aku melakukannya, aku tak punya pistol." Dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistol sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya melalui debat verbal yang mungkin akan dimenangkannya. Proses interogasi pada langkah 4 memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkan menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa saja yang disangkakan kepadanya. Langkah-langkah interogasi yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Seperti dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali atau mengatur dialog. Ia menyangkal pada langkah 3 atau mengajukan keberatan pada langkah 4. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema-tema yang diajukan kepada investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Sebagai mahasiswa, kita bosan mendengarkan kuliah atau peserta seminar. Kita letih mendengar uraian pembicara. Pikiran kita melayang-layang entah kemana. Kita menarik diri dari kuliah atau presentasi penceramah. Hal yang sama kita lakukan saat menghadap pejabat dan ia menceramahi kita dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali. Kita withdraw. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia terdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Dialog berubah menjadi menolong. Pikirannya mungkin bergeser pada konsekuensi dari perbuatannya. Bayang-bayang bahwa ia dan keluarganya harus menanggung malu. Ia diajukan ke meja hijau. Dan siapa tahu ia barangkali harus mendekam di penjara. Suara investigator seperti musik di latar belakang terdengar, tetapi tidak didengarkan. Langkah-langkah interogasi yang keenam adalah handing the suspect passive mood. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenarannya. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, dan mentalnya berada pada titik terendah.
investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekati kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif question di langkah 7. Langkah-langkah interogasi yang ketujuh yaitu presenting the alternative question. Perhatikan pelayan di restoran yang menawarkan pencuci mulut di akhir santapan makan siang atau malam. Pelayan yang kurang terlatih akan menanyakan ingin dessert atau Bapak sudah kenyang. Dan sebaliknya, pelayan yang terlatih akan mengajukan pertanyaan terarah. Pertanyaan dengan pilihan. Bapak, kami ada apple pie atau cake untuk hidangan penutup. Apa pilihan Bapak? Pola-pola pertanyaan kedua yang digunakan pada langkah 7 ini, investigator menanyakan apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah sekalian kalinya. Pilihan 1, ini pertama kalinya, mungkin bisa dimaafkan. Dari pilihan 2, sudah kesekian kalinya, namun keduanya merupakan pengakuan kesalahan. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interogasi theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi menolong yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginan untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan yang apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakkesalahannya tersebut. Langkah-langkah interogasi ke-8 yaitu bringing the space into the convention. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah 7, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif-motif tersangka, dan lain-lainnya. Pada awal langkah 8, hanya seseorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang yang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perincian. Ketika investigasi puas dengan pengakuan lisan dan perincian, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak
memberikan pengakuan tertulis dalam langkah 9. Ia menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan 2 orang. Mengapa ia sekarang harus menolak memberi pengakuan tertulis? Seandainya ia menolak memberi pengakuan tertulis, ada 2 orang yang investigator yang dapat memberikan kesaksian. Langkah-langkah interogasi yang ke-9 yaitu dengan written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhirnya, interogasi tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari acara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kalimat, kata-kata, atau bahasa tersangka. Kemudian, hari tersangka akan menyangka memberikan pengakuan itu sebelumnya. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkap pembahasannya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Non-verbal behavior. Seseorang berhadapan dengan kobra yang sudah siap memakutnya. Secara fisik, ia mempunyai 3 pilihan dalam menghadapi kobra itu: melawan, fight, melarikan diri, flight, atau berdiam diri, freeze. Dalam fight dan flight, kita menyaksikan kegiatan fisik yang tinggi seperti dalam berolahraga. Juga seperti halnya berolahraga, flight dan fight mengatasi kecemasan melalui kegiatan fisik, menurunkan tingkat stres. Kalau kita freeze, seakan-akan dihipnotis. Sang kobra, kita merasa stres yang tinggi, ada rasa kesemutan atau mati rasa, dan ada perasaan melayang-layang seperti tombol menyalakan tubuh. Kita diputar berlawanan arah sehingga kita menjadi turn off. Makna ucapan kita seperti dijelaskan sebelumnya diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengarkan ucapan "tatap mataku agar aku tahu apakah Anda menceritakan kebenaran". Banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Statik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Hal ini diketahui dan dimanfaatkan para pelawak yang menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengundang gelap ketawa penonton. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang dibahas adalah yang pertama dengan postur, yang kedua dengan gerak tangan, yang ketiga dengan gerak kaki, dan keempat mimik muka dan mata. Postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah Anda minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional
minat, dan percaya diri yang tinggi dapat menyampaikan pertanyaannya. Postur tubuh tegak searah dengan investor sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menghilangkan kakinya dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Dalam wawancara selama 45 menit, ia mengubah posisi dan perubahan postur dilakukannya secara kasual. Bayangkan perilaku anak-anak yang asik menonton kartun kesayangannya. Mempelajari nonverbal behavior sebaiknya melalui rekatan gambar dan suara dari wawancara sesungguhnya. Cara ini tidak dapat disajikan dalam buku, berupaya menjelaskan perilaku nonverbal dari subjek yang jujur tanpa gerak dan suara. Gerak tangan atau gestur sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator. Subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan, dan yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan ilustrasi behavior. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Gerak tangan ini kita disaksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seseorang yang menceritakan bagaimana ia diperkosa, atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handstruck. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan, "Aku tidak tahu" atau "Aku tidak peduli." Handstruck ini bisa dibarengi dengan menyangkat bahu. Handstruck bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek sebaliknya. Handstruck bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia memungkinkan menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong, namun perubahan dalam hentakan kaki seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan yang bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk di subjek. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek yang berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongan sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah-ubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek
tersebut berbohong, atau sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal sangat penting dievaluasi. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik-lirik atau ke langit-langit ruangan tersebut. Subjek yang berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator, seperti menatap lama. Manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator, seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya. Polos sekali memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir, dan mata berseri-seri secara spontan ketika guru mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Bandingkan dengan kontak mata siswa SMA yang katawan saling menyontek. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membaca ataupun memahami materi. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik.
Fakultas Pariwisata, Universitas Teguh Bang Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank, Entrepreneurial IT-Based University.